Selamat pagi pemirsa setia News TV. Selamat bergabung kembali dengan berita pagi ini bersama saya, Azahra Atamevia, yang kembali hadir di hadapan Anda edisi Februari 2021 yang akan membawakan berita terkini, teraktual, dan terpercaya, diantaranya berita berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah resmi memblokir aplikasi TikTok Cash karena sebelumnya ramai diperbincangkan masyarakat yang disebut mengaku dapat memberikan penghasilan uang pada anggotanya hanya dengan menonton video konten TikTok. Juru bicara Kominfo, Deddy Permadi, mengatakan pemblokiran aplikasi TikTok Cash dilakukan Kominfo berdasarkan pemerintahan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kementerian Kominfo bersama OJK memblokir aplikasi TikTok Cash pada 10 Februari 2021. Tindakan ini dilatar belakangi karena TikTok Cash tidak memiliki izin atau ilegal dan diduga adanya transaksi elektronik di TikTok Cash yang melanggar hukum. Dan berikut penjelasan Deddy Permadi selaku juru bicara Kominfo. TikTok Cash itu memiliki beberapa situs serupa yang diaktifkan oleh pengembangnya. Situs-situs itu diantaranya adalah yang pertama tiktokcash.com, yang kedua tiktokicash.com, dan yang ketiga adalah icash.com. Ketiga situs ini hampir serupa, aktivitasnya sama, dan berusaha untuk menawarkan penghasilan dalam bentuk uang kepada masyarakat jika masyarakat menonton, like, atau subscribe dari platform TikTok. Nah, ini menjadi concern dari pemerintah untuk melakukan penindakan. Karena sebetulnya setiap sistem elektronik sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 itu harus melakukan pendaftaran. Dan yang lain juga yang harus digarisbawahi adalah seluruh transaksi elektronik itu harus bersifat legal, resmi, dan didaftarkan ke otoritas yang berwenang. Dalam hal ini, kalau terkait dengan investasi, maka otoritas yang berwenang adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pasti adalah pemerintah langsung merespon cepat atas aktivitas ilegal atau tidak. Dikonfirmasi oleh Ketua Satgas Pengawas Waspada Investasi OJK atau Gael Tobing, pihaknya yang melibatkan 13 kementerian atau lembaga menyebut TikTok Cash menerapkan skema money game atau tidak adanya jasa atau barang yang dijual. Toga juga menyebutkan aplikasi sebelum TikTok Cash yakni VTube yang juga telah diblokir oleh pemerintah karena merugikan masyarakat dengan memanfaatkan peluang bisnis ilegal. Aplikasi TikTok Cash ini juga tidak termasuk dalam sektor keuangan karena tidak berada dalam pengawasan OJK. Penjelasan lebih lanjut terkait skema dari penggunaan TikTok Cash ini, berikut penjelasan dari Satgas Pengawasan Waspada Investasi OJK, Toga L. Tobing. Pemblokiran situs aplikasi dan web TikTok Cash dengan pertimbangan bahwa berdasarkan penyelidikan Satgas Waspada Investasi, kegiatan ini diduga merupakan kegiatan money game, di mana member membeli keanggotaan dengan menawarkan keuntungan yang sangat besar tanpa ada barang atau jasa yang diperoleh. Dan TikTok Cash ini memberikan bonus kepada member dengan melakukan tugas harian, yaitu follow akun, like, nonton video TikTok, dan screenshot hasil tugas untuk dilaporkan pada akun member. Kegiatan ini tentunya dilakukan dengan membeli keanggotaan yang menawarkan keuntungan sangat besar. Kegiatan ini juga melakukan sistem referral, di mana member ini mengajak member yang lain untuk masuk, dan mereka yang mengajak ini akan mendapatkan bonus yang sangat besar jika berhasil mengajak member yang banyak. Dan kegiatan ini pada akhirnya akan merugikan peserta yang datang belakangan tentunya, karena peserta lama akan dibayar oleh peserta yang baru, dan dengan demikian kegiatan ini seperti gali lubang tutup lubang, di mana para peserta lama ini dibayar dari peserta-peserta yang baru. Sebelumnya, pihak TikTok juga telah mengeluarkan pernyataan keterkaitan mereka dengan situs yang menggunakan nama TikTok yang meminta uang pada penggunanya.
TikTok menyatakan tidak pernah meminta uang pada penggunanya dan menegaskan pihaknya tidak mengafiliasi oleh situs manapun yang meminta uang pada penggunanya. Untuk itu, TikTok meminta pada penggunanya untuk berhati-hati terhadap situs ilegal dan masyarakat dihimbau untuk bisa langsung mengkontak OJK dan bisa memeriksakan ilegalitas dari peluang investasi baru agar tidak tertipu. Penggunaan internet dan media sosial adalah literasi digital. Seberapa tinggi kecakapan masyarakat, kebijaksanaan masyarakat di dalam menggunakan dan merespon instrumen-instrumen elektronik maupun internet untuk kepentingan dirinya. Nah, literasi digital menjadi sangat penting kita sama-sama tingkatkan dengan bekerja bersama-sama. Ini hanya dua. Pertama, optimalkan penggunaan ruang digital secara positif, dan yang kedua, hindari konten-konten yang mencurigakan, yang tidak berizin, tidak resmi, dan juga potensi untuk ada penipuan di dalamnya. Demikian. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zahra Artemevia, berserta kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam News TV.